Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa setiap kami yang datang ke tempat ini melihat bagaimana besarnya Tuhan. Betapa Engkau Tuhan yang Immanuel menyertai kami. Walaupun kami melewati lembah kelam, kami melewati banyak tantangan Tuhan, tapi kami percaya Tuhan kalau kami bisa ada hari di tempat ini semua karena kasih karunia. Hanya kekuatan-Mu yang membuat kami bertahan sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya berkata amin. Shalom semuanya. Ada sukacita? Ya, tadi dengar kesaksian saya juga. Wow, luar biasa ya. Kita semua hari ini jangan menganggap kalau kita masih dalam proses masalah, kita ini belum menang, saudara. Senyatanya pemenang itu bukan menang atas masalah. Saudara, percuma kalau cepat kaya, cepat dipulihkan, ya, cepat dapat kesuksesan, tapi hidupmu gak pernah menang atas apa yang hari ini menjadi keinginan daging. Makanya dari tadi lagu ini bicara apa? Duri dalam daging. Ya, sekalipun daging habis lenyap. Memang hari-hari ini perjuangan kita itu selalu melawan yang namanya daging ini loh. Yang selalu bilang Tuhan maunya enak, maunya nyaman, gak mau rasa sakit. Tapi gak bisa ketika daging kita gak dihabiskan, daging kita ini gak pernah tunduk sama roh, saudara tetap jadi orang yang kalah. Seringkali ketika kita dalam zona nyaman, jujur cek buat hidup kita. Hidup kita ini roh kendalikan daging atau daging yang kendalikan roh? Ayo ibu-ibu khususnya, kalau zona nyaman disuruh sabar masa bisa? Nggak bisa. Saya dulu waktu zona nyaman, saya paling orang nggak sabar saudara. Walaupun saya sudah jadi orang Kristen sejak lahir, saya nggak bisa sabar. Gimana Tuhan bentuk saya sabar? Masuk dapur api. Baru setiap hari disakiti, sabar. Disakiti, sabar. Lama-lama itu jadi pola hidup, gaya hidup. Makanya saudara lagi ngalami masalah, khotbah saya hari ini ya, terima kasih buat kesaksian dia yang luar biasa ya. Saya percaya Lia ini sudah menang, gak usah dilihat masalah. Tuhan tuh sudah acungin jempol buat orang yang hari ini, yang tadinya mau bunuh diri, yang tadinya suka cek-cek WhatsApp-nya suami ya. Itu semua mengandalkan kekuatan. Ketika kita hari ini mengandalkan Tuhan, kita sudah jadi pemenang. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang dalam masalah itu bukan berarti saudara gak diberkati loh. Saya bisa diberkati hari ini ketika masalah saya besar, berkat saya besar, kepercayaan Tuhan itu besar. Waktu apa? Waktu saya ngalami keadaan yang punya masalah yang besar. Nah kita lihat ya, biasanya tadi dalam pesawat, saya buka dulu ayatnya bisa nggak di Mazmur 33 ayat 11 sampai 12 ya. Ini tadi ayat jadi peneguhan, saudara hari ini masalah itu bukan masalah di tangan Tuhan. Saudara kalau baca ayat ini, tadi saya waktu baca ayat ini di pesawat, saya bilang gini, Tuhan tuh luar biasa. Mazmur 33 ayat 11 dan 12. Nah ini kita baca. Tetapi rencana Tuhan, kapan saudara? Tetap selama-lamanya, dan rancangan hatinya turun-temurun. Hari ini masalahmu sebesar apapun itu bukan selamanya. Justru di balik masalah itu yang terjadi adalah rencana Tuhan yang selama-lamanya. Bahkan rancangan hati Tuhan buat saudara dan saya itu berbicara turun-temurun. Artinya dia punya rancangan hati buat keturunan orang benar itu sudah ada di dalam hati dan pikirannya Tuhan. Pikiran Tuhan selalu memikirkan bahwa rencana yang besar itu harus terjadi, digenapi buat orang benar. Bahkan rancangan hati Tuhan buat saudara sampai keturunan itu sudah
ada di hatinya Tuhan di tengah masalah. Berikutnya 12. Berbahagialah, siapa saudara? Bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Jadi siapa yang ngomong di tengah masalah, saudara, bukan orang berbahagia. Selama kita tetap mengandalkan Tuhan, kita ini bukan siapa-siapa. Memang orang kalau lihat kita bangkrut, orang bilang kasihan deh lu. Orang kalau lihat kita ditinggal pasangan hidup, rumah tangga kacau semuanya. Orang bicara ketika kita tetap hidup dalam kebenaran, setia, ngikut Kristus, rasanya kok keadaan tambah sulit. Orang bilang gini, enak ikut dunia loh. Ikut dunia itu ya bisa tipu-tipu cepet kaya. Ya, ikut dunia itu bisa TTM enak, bisa hidup rasanya bahagia, dapat pasangan yang baru. Semua yang dijanjikan dunia itu bisa memberi kebahagiaan, tapi bukan turun-temurun loh. Bukan selama-lamanya. Saudara bisa menikmati kebahagiaan nikmatnya dunia, itu tidak ada yang menggaransi selama-lamanya dan turun-temurun. Tapi kalau kita mengikut Kristus, kita ini berbahagia jadi miliknya. Kita punya Allah yang besar, yang gak pernah lalai akan menggenapi rencana dan rancangannya yang terbaik selama-lamanya turun-temurun. Itu sebabnya hari ini yuk siapapun saudara yang datang ke tempat ini punya semangat ya. Jangan lagi hidup dalam ketakutan. Bisa duduk depan aja, gak apa-apa. Makin depan makin besar berkatnya ya. Nah, kita lihat ayatnya. Yuk, hari ini gak usah mikir. Ada banyak orang ya, khususnya saya itu pernah disuruh doain. Saya ingat Bu Lani datang. Saya itu pernah satu kali disuruh doain orang yang pas pelayanan, tiba-tiba di meja mimbar lagi pelayanan, kolaps saudara, jatuh ya, dibawalah ke ICU. Istrinya bilang, tolong doain suami saya. Istrinya bilang gini, saya minta perpanjangan waktu 1 bulan aja buat suami saya doakan. Kenapa? Karena suami saya itu 1 bulan ke depan sudah siapin tesis, tulis surat buat anaknya yang akan wisuda. Karena anaknya itu jadi wisudawan yang terbaik ya. Jadi dia sudah buat surat papanya buat penghargaan buat anaknya. Pas hari wisudanya itu akan dibacakan. Jadi memang orang tua ini dia bilang gini, suami saya itu suami yang baik loh Bu Eli. Kalau saya itu tidak ada pembantu ya Bu Eli, dia itu bisa bantu saya setrika ya, bisa bantu saya bersih-bersih rumah, enggak pernah ngomel gitu. Tapi kenapa ya suami saya kok hari ini bisa kena penyakit pada waktu dia juga di posisi mimbar melayani Tuhan. Kok Tuhan itu, apalagi Tuhan tahu loh 1 bulan ke depan anak saya ini persiapan wisuda sudah dipersiapkan, suratnya itu loh sudah jadi Bu Eli. Tolong Bu Eli kalau boleh visanya diperpanjang sampai anak saya wisuda. Sudah suka-sukanya Tuhan, mau diambil ya sudahlah Tuhan kalau memang, tapi tolong please 1 bulan ini. Ya singkat cerita, saya waktu di ICU saya bilang sama istrinya, yuk kita memang bisa berdoa, tapi sekali lagi kehendak kita bukan kehendak Tuhan. Ya jujur kalau saya cerita seperti ini pasti ada yang nyeletuk ya. Kenapa Bu Eli? Suami baik cepat mati Bu Eli. Lah suami kalau yang brengsek didoakan mati tiap hari, cepat diambil, cepat Tuhan, duri dalam dagingku ini ambil Tuhan. Suami saya Tuhan, tapi kok tidak mati-mati Bu Eli, malah sehat, malah makmur, malah gemuk Bu Eli. Heran Bu Eli, tidak usah kaget. Firman Tuhan sendiri berkata di Mazmur 73, makin gemuk, makin segar, makin sehat orang berbuat dosa. Ya, tapi sekali lagi kita ini gak usah doain cepat mati. Suatu kali ya tetap mati saudara ya. Lebih baik kita hari ini berdoa supaya sikap hati kita itu benar.
Singkat cerita, saya di ICU, saya doakan. Saya bilang, Ibu, tidak boleh kecewa ya. Kita tetap berdoa, minta yang terbaik. Tapi apa yang terbaik buat manusia belum tentu itu terbaik buat Tuhan. Singkat cerita, kita doa. Ya, saya percaya Tuhan. Dia bilang waktu di ICU, doa di samping suami. Ayo Pak, semangat. 1 bulan kamu sudah buat surat loh, buat anakmu wisuda. Masa kamu gak pengen lihat anakmu wisuda? Ayo Pak, semangat gitu ya. Kita doakan. Tapi apa yang menjadi rancangan manusia bukan rancangannya Tuhan. Kita sudah berdoa, akhirnya 3 hari Tuhan bawa pulang ke rumah Bapak. Istrinya kecewa, istrinya nangis. Kenapa ya Bu Eli, kok Tuhan tuh tidak dengar ya doa saya? Saya bilang, sudahlah, sudah waktunya. Kamu nanti akan melihat bagaimana kebaikan Tuhan terjadi. Secara akal dia bilang gini, saya itu tidak kerja, selama ini yang kerja suami. Kira-kira hidup saya gimana ya ke depan? Tapi saya bertemu dia beberapa saat, dia bilang memang Tuhan yang kita sembah itu gak pernah salah memberikan apapun proses. Hari ini Tuhan kasih saya kerjaan, bahkan Tuhan pelihara saya sampai anaknya yang wisuda itu sudah menikah ya. Dia punya 2 anak sudah menikah, punya cucu. Bahkan hari ini dia itu diberi pendamping ya, bukan duda hidup saudara, duda mati sama-sama. Hari ini mereka menikah, bulan ini ketawa. Saya cuma bilang gini, ya ini anugerah. Dia dapat suami, kalau memang waktunya Tuhan lo bulan ini tidak ada yang menutup kemungkinan. Datanglah duda yang baik hatinya, yang takut, cinta Tuhan. Sama kayak pengganti suaminya, dikasih. Ya, saya kalau pergi sama dia, yang jemput itu suaminya yang setia ini, yang suami barunya. Tidak pernah marahin dia, bantuin dia, persis Tuhan kasih pengganti seperti sifat-sifat suaminya yang dulu. Kayak Tuhan kasih dia penghiburan. Makanya kita hari ini gak usah menganggap masalah yang besar itu jadi masalah. Amin. Saudara percaya di Pengkhotbah 8 ayat 17. Yuk kita lihat 3 hal nanti yang kita bahas ya. Kita itu gak bisa menyelami, kenapa ya Tuhan? Kok orang baik hidupnya penuh air mata? Kenapa kok hidup saya sudah berdoa, ya saya sudah teriak-teriak, tapi kenapa kok Tuhan itu kadang-kadang kita doain suami tetap dikeraskan hati, bahkan tambah galak Bu Eli. Ada yang sudah teriak sakit, Tuhan sudah sekarat, tapi memang sengaja ditunda. Ini semua menimbulkan masalah. Ketika kita berdoa sesuatu yang baik, malah yang buruk terjadi, masalah. Kita berdoa minta percepatan waktunya Tuhan, malah yang terjadi bukan percepatan, penundaan waktunya Tuhan, jadi masalah juga. Lah kita pada waktu kita ngalami aib, keadaan yang sudah kepepet, kita butuh Tuhan untuk segera menjawab. Ternyata Tuhan itu enggak menjawab. Bahkan kelihatannya sudah terlambat sekalipun, serasa Tuhan itu belum bergerak, belum menjawab doa saudara. Ini jadi masalah. Tapi sekali lagi Roma 8 ayat 7, Pengkhotbah 8. Maka nyatalah kepadaku bahwa apa saudara? Manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah. Kalaupun hari ini kau sudah setia, sudah taat, sudah berdoa puasa, tapi masalah itu justru yang baik didoakan malah yang tambah terjadi yang buruk. Berharap sesuatu yang hari ini bisa cepat selesai malah ditunda waktunya. Terlihat saudara berlama-lama dalam masalah. Sekali lagi firman sudah berkata, manusia tidak bisa menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Siapapun kita, mau hebat seperti apa, prediksi kita seperti apapun, kita tidak dapat menyelami pekerjaannya Tuhan. Jadi hari ini kita gak perlu mikir kenapa ya, dosa apa aku ini, kenapa Tuhan sampai hari ini duri dalam dagingku kok belum diambil, kenapa Tuhan? Jujur banyak orang bilang ini, kalau Tuhan mau berkati saya hari ini, itu
gampang loh Bu Eli. Mau mengubah pasangan hidup jadi baik itu kan cuman balik telapak tangan. Tapi kenapa ikut Tuhan itu lemot Bu Eli, nggak instan. Semuanya masih tunggu waktunya, sementara Tuhan tahu keadaan kita ini sudah mendesak. 3 hal, buka PowerPoint saya. Hari ini masalah bukan masalah di tangan Tuhan, ya. Yang jadi masalah seringkali kita melihat orang yang kita doakan baik, bukannya baik malah dikeraskan, ya. Jadi sekali lagi bukan masalah, karena memang Tuhan yang mengeraskan. Kalau hari ini kau masih bergumul dengan mertua, ipar, suami, anak-anak, semakin didoakan anak semakin berontak. Sekali lagi ini masalah buat kita, tapi bukan buat Tuhan. Kenapa? Karena dia sendiri yang mengeraskannya. Tanggap ya, dia sendiri bilang gini, belum waktunya. Saya dulu teriak-teriak, Tuhan tolong, Tuhan suamiku jadikan baik, Tuhan tolong. Saya teriak, setiap malam saya teriak, Tuhan tolong. Tapi Tuhan tidak bertindak sesuatu. Tuhan bilang gini, belum saatnya. Aku masih butuh alat. Bagaimana aku mengeraskan hati suamimu, karena untuk kepentingan pekerjaan rencanaku yang besar itu digenapi atas hidupmu. Dulu belum ada PD Victory, buka cabang di mana-mana. Saya kenal ibu berapa tahun yang lalu ya ibu, ketemu lagi. Sudah ada 10 tahun, 11 tahun, ada ya. Tanya, saya masih belum jadi pengkhotbah, masih diundang ke Makassar, cuman kesaksian. Itu pun kalau kesaksian suara saya nggak bisa lancar, saudara. Suara itu masih bilang, jujur, itu saya dulu. Saya orang yang gagap. Saya nggak ngerti rencana Tuhan. Saya nggak kepikir mau buka PD Victory di Makassar. Saya nggak pernah mikir ada di Jakarta, ada di Bali, Semarang, Manado, Malang. Hari ini nggak pernah saya kepikir. Pada waktu badai besar terjadi, yang saya lihat hanya masalah yang Tuhan itu sebenarnya gampang untuk memulihkan. Tapi Tuhan keraskan hati suami saya. Ternyata semua ini ujungnya bukan masalah, saudara, tapi mendatangkan kebaikan buat kita semua. Amin. Yang kedua, waktu Tuhan sengaja menunda waktunya menyembuhkan Lazarus yang sakit keras buat Maria, Marta, masalah, saudara. Kenapa Tuhan, orang yang dicintai pada waktu aku sakit keras, aku sudah teriak-teriak loh sama Tuhan, tapi kok rasanya Tuhan malah tidak nolong. Tuhan sengaja menunda, ini jadi masalah. Lazarus mati. Tapi buat Tuhan jadi masalah enggak? Buat Maria dan Marta itu masalah besar, apalagi sampai yang namanya mati. Orang pasti bilang gini, percuma, sudah mati. Sudah mau berharap apa? Orang kalau sudah pada titik mati, orang sudah gak mungkin lihat jalan keluar. Tapi ini juga bukan masalah loh buat Tuhan. Makanya hari ini jangan mengecilkan kuasa Tuhan. Karena buat kita hari ini kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Kita sudah mikir gini, aduh Tuhan, kapan ya Tuhan? Malah didoakan, malah keadaan tambah sulit sampai mati. Padahal kita sudah teriak waktu sakit keras. Kita ini sudah waktu berdarah-darah aja kita sudah bilang ini, tolong. Tapi rasanya Tuhan tutup semua jalan hidup kita. Buat kita masalah, tapi buat Tuhan masalah enggak? Buat Tuhan di tengah keadaan mati walaupun busuk 4 hari, Lazarus itu tetap bisa dibangkitkan. Bukan karena hebatnya Maria dan Marta, tapi hebatnya kuasa Tuhan ketika Maria dan Marta tetap berharap kepada Tuhan. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Makanya hari ini gak usah ngecilkan kuasa Tuhan. Setiap masalah itu terjadi karena cara pikir kita terbatas. Semua yang kita lihat kita gak bisa lihat. Seperti saya waktu 14 tahun yang lalu, saya bisa gak lihat hari ini? Gak bisa, saudara. Yang saya jalani tiap hari hanya air mata, penderitaan yang rasanya Tuhan kapan? Orang lain dipulihkan, saya tambah berdarah-darah, tambah babak belur, tambah bonyok, saudara. Saya nggak ngerti
Saya nggak bisa lihat cara pandang Tuhan 14 tahun, 10 tahun ke depan. Saya nggak bisa lihat. Yang saya lihat hari ini faktanya hancur. Itu aja. Yang saya lihat masalah demi masalah itu menyertai saya selama bertahun-tahun. Hidup saya dalam ketaatan, tapi Tuhan belum ambil. Yang ketiga, bagaimana masalah bukan masalah di tangan Tuhan. Tuhan terlihat terlambat sampai kehabisan anggur. Buat Maria, ibunya, buat orang yang datang ke pesta, mungkin ini masalah. Buat pelayan-pelayannya masalah. Tapi sekali lagi bukan buat Tuhan. Gak ada yang namanya masalah buat Tuhan. Karena semua masalah apapun, mau yang hari ini terlihat dikeraskan, mau yang terlihat sengaja menunda waktunya sudah sekarat sampai kelihatan terlambat sekalipun, di tangan Tuhan itu tetap bukan masalah. Makanya tadi bagus kata-kata dia itu, ya. Masalah tidak akan menjadi masalah sepanjang kita tidak mempermasalahkan. Yang jadi masalah kan saudara mempermasalahkan. Kenapa Tuhan? Kok sampai hari ini suamiku tidak berubah-berubah, keuanganku tidak berubah. Kenapa Tuhan? Sudah tahu aku ini harus bayar kewajiban jatuh tempo yang banyak Tuhan. Hari ini Tuhan toko kok sepi. Kenapa? Tuhan tahu kebutuhan saya. Rasanya Tuhan juga bisa menghitung-hitung. Semakin yang ada di tangan saya semakin gak cukup. Tapi percayalah, kalau itu terus jadi cara pikir kita tidak akan lihat mujizat Tuhan. Tapi kalau hari ini kita tahu bahwa apa yang dipikirkan Tuhan gak sama dengan pikiran kita, apa yang menjadi rencana Tuhan gak sama dengan rencana kita, tapi kita belajar untuk percaya, kita pasti akan lihat mujizat dan rencana rancangan Tuhan yang selama-lamanya turun-temurun sampai anak cucu pasti akan Tuhan genapi. Amin. Itu yang perlu kita bangun setiap hari, sehingga kita hari ini gak hanya tinggal dalam masalah, gak hanya tinggal merenungi nasib, cuman lihat rekening koran, cuman lihat buku tabungan, cuman lihat usaha yang sepi, lihat suami yang belum berubah, istri belum berubah, anak-anak belum berubah. Semua yang belum berubah, sekali lagi, kalaupun itu belum berubah menjadi baik, solusinya belum terlihat, sekali lagi ini bukan masalah buat Tuhan. Bagi Tuhan semuanya dapat. Nah, kita lihat belajar dari bagaimana Tuhan mengeraskan hati Firaun. Lihat Keluaran 9 ayat 12 ya. Kita belajar kenapa ini bukan masalah. Karena memang Tuhan sendiri yang mengeraskan. Kalau saudara baca Keluaran 9 ayat 12. Tetapi apa saudara? Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Hari ini engkau mungkin berdoa, Tuhan, suamiku berubah dalam nama Yesus, keuanganku berubah. Tapi Tuhan berkata, aku masih mengeraskan masalahmu hari ini sehingga kelihatan apa yang kita doakan, keuangan berubah, suami berubah, itu tidak terjadi. Firaun itu tidak mendengarkan saudara. Lihat berikutnya, lompat ayat 15-17. Apa yang dikatakan Tuhan? Bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan penyakit sampar sehingga engkau terhapus dari atas bumi. Senyatanya kalau Tuhan mau tolong saudara, gampang. Itu cuma sekejap aja. Tuhan sudah punya rencana bagaimana Tuhan itu pingin tolong saudara dengan cepat. Tapi lihat 17. Engkau masih selalu menghalangi umatku sehingga engkau tidak. 16 tadi belum kebaca. 16-nya coba. Nah, akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup. Ya, ini supaya apa saudara? Apa yang Tuhan keraskan yakni supaya memperlihatkan kepadamu apa saudara? Kekuatanku, supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi.
17, engkau masih menghalangi umatku sehingga engkau tidak membiarkan mereka pergi. Hari ini masalah belum diizinkan dibiarkan pergi dari hidup saudara. Mungkin keuangan suamimu belum diizinkan Tuhan untuk berlalu masalah. Kenapa? 3 hal. Buka PowerPoint-nya. Kita percaya bahwa hari ini masalah itu bukan masalah. Senyatanya apa yang kita lihat masalah, tapi yang Tuhan lihat hari ini ketika dia masih mengeraskan masalahmu, dia belum segera menolong. Walaupun secara akal kalau Tuhan mau tolong aku tuh Bu Eli gampang, tapi ternyata hari ini masih berlanjut. Percayalah, apa yang dipikirkan Tuhan bukan hancur seperti pikiran kita, bukan terpuruk seperti pikiran kita, tapi Tuhan mau memperlihatkan kekuatannya. Dia mau memperlihatkan kemuliaannya di depan, dia mau memasyurkan namanya. Kita percaya kita ini sebagai alat peraganya Tuhan, miliknya Tuhan. Kalau orang bisa melihat perbuatan Tuhan yang besar, lewat siapa saudara? Masa kita cuma baca Alkitab aja? Oh iya ya dulu ya laut aja terbelah. Oh iya Lazarus mati bangkit. Kita cuma baca firman. Kita mungkin bilang gini, iya dulu siapa yang saksi bukti nyatanya? Nggak ada saksinya. Kita baca, mungkin orang berpikir ini kan cerita. Tapi hari ini percayalah, apa yang dilakukan Tuhan dengan peristiwa di mana Firaun dikeraskan hati, itu kita alami loh hari-hari ini. Saya melihat bagaimana Tuhan, saya juga bersyukur kalau sampai Tuhan tidak keraskan hati yang namanya suami saya. Begitu 5 tahun saya dipulihkan, tidak ada PD Victory ada hari ini. Tidak ada pelayanan saya jadi seorang hamba Tuhan. Mungkin saudara cuma kenal saya bisa kesaksian di mana-mana. Tapi setelah kesaksian apa hasilnya? Nggak ada. Cuman diundang, ya Bu Eli kesaksian sudah dipulihkan dengan Pak Nyoto begitu indah. Mungkin saya cuma jadi pesaksi aja. Ya saya dipulihkan, sekarang sudah teletabis, sudah selesai. Apa? Cuman teletabis ya, kalau nggak ada PD Victory di mana-mana nggak ada. Cuman teletabis yang orang lihat nih Bu Eli hanya 1 kali viral ya, sudah dipulihkan lewat suami selingkuh, punya anak sekarang dipulihkan, sudah berdua berpelukan. Nah, cuman itu aja ceritanya. Tapi hari ini melewati proses dikeraskan, sengaja ditunda. Kelihatannya Tuhan berlambat-lambat. Tapi yang Tuhan lihatkan, Tuhan tunjukkan loh, kalau bukan karena Tuhan di pihak saya, Tuhan, kekuatan Tuhan, bisa enggak saya jalani 14 tahun saudara. Orang biasanya kalau sudah terpuruk, orang sudah ngalami badai besar, orang enggak mungkin hidupnya jadi berkat saudara. Yang ada cuman marah sama Tuhan, kabur, lari dari kenyataan. Saya pengen lari dari kenyataan hidup saudara. Kalau orang tanya, Bu pengen menyerah enggak selama jalani proses lebih dari 10 tahun, berkali-kali saudara. Walaupun Tuhan sudah tolong saya berkali-kali, saya jujur di hadapan saudara, berkali-kali juga saya pengen keluar dari prosesnya Tuhan. Rasanya kalau kepengin lihat cerita hidupnya orang lain, ya menikah lagi kok bahagia, kok enak, ya sepertinya saya lihat, rasanya hidup ini yang kawin cerai itu juga banyak, dan hidup juga bisa itu hidup bahagia. Orang pasti bilang gini, Bu Eli kamu juga berhak bahagia, Tuhan maha mengerti. Oh jujur, kalau itu saya lakukan, tidak mungkin saya bisa lihatkan ini loh, kekuatan Tuhan yang dahsyat, yang pelihara hidup saya. Saya percaya Tuhan tuh bangun kekuatan saya, sehingga Tuhan mencetak orang-orang, wanita-wanita yang kuat di akhir zaman. Hari ini bukan yang anti badai, tapi yang tahan badai bersama Tuhan. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Makanya orang yang dicari Tuhan itu bukan yang anti badai. Tuhan gak suka kok kesaksian misalnya gini, saya ini hidup ikut Kristus, Tuhan baik, selalu zona nyaman, selalu gak ada masalah. Gak ada loh saudara. Jujur, orang kalau mau dipakai Tuhan, orang jadi anak-anak bukan gampangan, hidupnya diproses gak? Jelas. Gak ada orang
orang yang mau dipakai Tuhan, coba kesaksian, saya dipakai Tuhan karena saya sejak kecil, sejak lahir jadi orang Kristen. Tidak ada air mata, tidak ada proses, tidak ada yang namanya keadaan sulit apapun. Oh, itu omong kosong. Orang kalau mau dipakai Tuhan, gimana caranya? Lewat pengalaman hidup, menceritakan kekuatan Tuhan, kemuliaan Tuhan di balik masalah. Bukannya masalah, tapi kemuliaan Tuhan di balik masalah saya. Ada PD Victory di mana-mana. Hidup jadi berkat. Hidup yang hari ini membawa banyak orang seperti Lia, mau bunuh diri, mau putus asa, mau cerai, mau hari ini melakukan sesuatu yang salah, tapi semua berbalik menuju jalan kebenaran, kehidupan. Itulah kemuliaan yang besar. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Nah, yang kedua ya, jadi saudara bukan masalah ya. Jadi sekarang ngerti bahwa dibalik dikeraskan, sadarkan. Hai jiwaku, jangan terus tinggal dalam masalah. Kalaupun Tuhan masih mengeraskan masalahmu sampai hari ini, percayalah ini bukan masalah, tapi ini akan saatnya kita melihat kekuatan Tuhan di pihak kita. Kita akan melihat kemuliaan yang jauh lebih besar dari penderitaanmu. Bahkan kita nanti akan memasyurkan namanya di muka bumi ini. Amin. Amin. Saudara mau memasyurkan nama Tuhan, bukan nama saudara. Kalau dilihat nama saya sampai kadang ketawa. Teman saya bilang gini, kamu ini sekarang terkenal, tapi terkenalnya ada embel-embel apa? Saya tanya. Itu pendeta yang suaminya selingkuh. Itu embel-embelnya ndak enak, Eli katanya gitu. Gak apa-apa, yang penting nama Tuhan dimasyurkan. Yang penting saya kan ndak selingkuh ya. Saudara percaya hari ini lewat kehidupan saudara, nanti yang dimasyurkan itu nama Tuhan. Saudara mungkin nama saudara hari ini orang lihat kasihan ya, namanya si A ditinggal suami, kasihan si B kena sakit kanker, kasihan si C ikut Tuhan sungguh-sungguh bangkrut. Mungkin itu terjadi hari-hari ini, tapi itu bukan selamanya. Karena suatu kali di depan saudara akan memasyurkan nama Tuhan. Orang akan bilang gini, kalau bukan Tuhan di pihaknya, kalau bukan karena Tuhan menopang hidupnya, nggak mungkin hari ini hidupnya bisa memasyurkan nama Tuhan. Melihat bagaimana di balik penderitaan air mata, ada mata air yang Tuhan sediakan. Amin. Yang kedua, yuk bagaimana kalau Tuhan sengaja menunda waktunya ya. Kita percaya bahwa kalau saudara baca di Yohanes 11 ayat 3, 4, dan 6, kita baca terlebih dahulu ya. Setelah itu satu poin lagi kita selesai. Yohanes 11 ayat 3, bagaimana Lazarus, apa sih tujuan Tuhan? Kalau memang hari ini kau sudah teriak, Tuhan aku ini sudah sekarat loh Tuhan, sudah perlu pertolongan, kepepet Tuhan, mendesak urgent. Aduh Tuhan, ICU Tuhan tolong supaya di ICU ini tangan Tuhan bekerja. Tapi kadang-kadang lihat ya, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim apa saudara? Kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Tapi berikutnya, ketika Yesus mendengar kabar itu, hari ini teriakmu minta tolong, bukan Tuhan tidak dengar. Kadang-kadang kita berpikir Tuhan itu dengar nggak ya doa saya? Tuh Tuhan kepepet loh Tuhan, jalan buntu Tuhan, please. Kira-kira Tuhan dengar nggak? Dengar. Tapi ketika Tuhan dengar, Tuhan itu ngomong, penyakit itu tidak akan membawa ke kematian, tetapi akan menyatakan apa saudara? Kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah dimuliakan. Seringkali ketika kita sudah berpikir keadaan kepepet, pikiran kita, doa kita itu tidak didengar Tuhan, kita berpikir ini masalah. Penyakit itu akan mendatangkan kematian, makanya kita panik. Kita berpikir ini bakal masalah besar. Jujur, dari sakit mati itu memang masalahnya makin besar, kompleks. Tidak ada jalan keluar.
Tapi itu dengan sengaja. Kenapa? Karena Tuhan bilang gini, ya menurutmu memang sakit terus mati itu masalah besar. Tapi bukan buat aku, ini bukan masalah di hadapanku. Karena waktu engkau berteriak, aku dengar. Tapi penyakit ini sekali lagi justru ketika aku tidak jawab doamu, justru itu makin menyatakan kemuliaanku. Tangkap saudara. Kalau saya 5 tahun yang lalu, saya teriak, Tuhan sudah punya 2 anak. Tolong Tuhan, tolong dah adil Tuhan, saya sudah ngampuni. Terlihat Tuhan, perempuan itu kok rasanya semua rencananya terjadi jahat Tuhan. Bayangin saudara, baru 3 bulan bayi, punya anak lagi, hamil lagi. Kok rasanya jalan orang jahat dibuka. Saya ngomong hari itu sama Tuhan, Tuhan, adik saya yang kepingin punya anak sampai bayi tabung gak jadi-jadi, habis biaya banyak kepingin punya anak, hamil gak jadi saudara. Lah ini Tuhan, nenek lampir kurang ajar yang menghancurkan rumah tangga saya, jahat Tuhan. Lah 3 bulan baru ngelahirin, 3 bulan hamil lagi Tuhan. Duh, gak masuk akal. Tuhan denger gak sih doa saya? Jujur loh saudara, waktu saya wanita ini ngelahirin anak pertama, kita itu doa sampai ajak tim doa. Doa itu sampai dengan setiap hari. Kita gak pernah telat saudara. Kita penyembahan, fokusnya cuma satu, supaya wanita ini gak hamil. Kita doa dalam nama Yesus, tutup kandungan. Saya kira panggil nama Yesus pasti ada cara tutup. Ternyata saudara, bukannya ditutup kandungannya, malah 3 bulan hamil lagi saudara. Loh, kita gak ngerti loh. Kita doa loh 40 hari. Kita setiap kali penyembahan nangis, tolong Tuhan, biar kemuliaan Tuhan dinyatakan. Itu iblis di pihak wanita kita, Tuhan di pihak kita. Tuhan tolong. Teriak saudara, teriak. Sampai akhirnya waktu kita dengar wanita hamil, kita semua lemes langsung. Kita cuma bilang ini, mama saya yang paling lemes. Kok bisa ya? Gitu, mama saya bilang gini, kok Tuhan itu kok bisa ya? Kok rasanya doa kita tidak didengar loh ya? 40 hari belum tiap hari doa nyebut terus. Belum lagi kalau dipikir pada waktu itu saya punya komunitas di Victory sudah lumayan banyak orangnya. Kita semua ngomong gini, doakan ya saya supaya kuat. Kira-kira di antara jemaat itu sudah doain saya enggak? Kira-kira semua doa-doa itu kayaknya menguat. Tapi senyatanya waktu saya baca ayat ini, buka ayat ini, Tuhan tuh dengar. Tapi justru dari dia dengar, Tuhan bilang ini, enggak akan itu membawa kematianmu. Kalaupun 3 bulan lagi ini hamil, itu bukan membawa kematian atas hidupmu, justru itu menyatakan kemuliaanku. Berikutnya, buka ayat berikutnya, yang keempat. Yang ke-6, langsung lompat yang ke-6. Saudara lihat ya, kata kunci masalah bukan masalah hari ini. Makanya enggak usah bingung, doa mau dijawab, enggak dijawab, itu suka-sukanya Tuhan yang pasti. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ini yang paling jengkelin. Sudah enggak dengar, malah sengaja. Jengkelin ya Tuhan ya. Duh, sudah enggak didengar sengaja. Malah saya sampai bilang gini, ya mbok Tuhan, jangan kenemenan lah. Misalnya Tuhan itu ngizinkan wanita hamil, ya mbok kasih nafas kek. Tuhan, masa 3 bulan? Duh, kebangetan Tuhan. Mungkin kek 2 tahun. Aduh, sudah anaknya baru 2 tahun, baru dengar kabar hamil lagi. Aduh Tuhan, sengaja loh Tuhan tutup kandungan lah kok. Sengaja 3 bulan hamil. Kira-kira saudara kalau dalam posisi saya dan tim doa, lemes nggak? Lemes. Mama saya itu sampai sempat kecewa sama Tuhan. Kita ini benar loh kalau tadi kesaksian Lia, komunitas seperti ini membangun saudara.
Saya cuma ngomong gini, sudah mah, ayo mah, bangkit. Saudara tahu, saya sama mama saya, kalau doa ya, sampai kita berdua itu sujud saudara. Waktu kita doa sepakat, kita itu sampai sujud, kaki, kepala itu sampai taruh di atas kita doa. Sampai suatu kali suami saya pulang kerja, kaget kita, begitu sujud langsung wah. Kenapa? Karena yang kita doakan tiba-tiba ada di depan mata, saudara. Langsung kita kaget. Aduh, tadi kata-kata apa? Biarin aja, kata mama saya. Kalaupun dengar kata-kata, biar dia tahu rasa. Jujur, kita bukan gak ngelakuin sampai berbagai macam cara, yang namanya sujud, yang namanya penyembahan, nyanyi, minta peperangan, sudah kita lakukan. Tapi yang jengkelin, sudah doa gak didengar, sengaja lagi. 3 bulan ini apa gak sengaja, saudara? Kita akhirnya bilang sama tim, saya bilang gini, mulai sekarang ubah doa kita. Semakin kita doa ngatur Tuhan, kita semakin kecewa. Akhirnya kita mulai merubah cara doa kita. Kita gak mau lagi berdoa minta kehendak kita. Kita cuma bilang gini, Tuhan, kalau ini memang baik proses ini, kita cuma minta kehendak-Mu yang digenapi. Dari situ kita mulai belajar ikhlas. Saudara lihat ayat yang ke-25, kita lompat. Hari ini gak usah takut kalau memang sudah sengaja, saudara sudah tidak didengar, kelihatannya doamu ya. Padahal ini sudah kepepet. Gak usah takut, lanjut terus doa, lanjut terus jalani proses, jangan pernah keluar. Kenapa? Ayat 25. Jawab Yesus, apa saudara? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, apa saudara? Ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Artinya hari gini, kalaupun sudah tidak ada jalan keluar, jangan nutup kuasa Tuhan. Tetap percaya. Karena akulah kebangkitan dan hidup. Kalaupun orang bilang gini, mana mungkin, sulit sudah, susah. Suamimu punya 2 anak, sulit Eli. Sudah jangan mimpi, jangan berharap terlalu banyak sama orang satu ini. Lebih baik mengharapkan di sana masih bisa tukar tambah pasangan hari ini. Kamu masih bisa banyak pilihan. Jujur waktu COVID ya, saya digoda teman saya bilang gini, hari-hari ini kamu cari jodoh gampang loh Eli. Hah? Saya kaget, kenapa? Banyak duda kena COVID, yang istrinya meninggal tiba-tiba kena COVID. Banyak duda COVID bermunculan. Ya ampun. Dia tunjukin datanya, ini loh, ada mau kuaya, sudah rumah disiapin, mobil, wis pokoknya kamu dapat ini aja. Ini duda COVID yang saya lihat paling keren, duda keren. Orangnya juga belum tua, seumuran dengan kamu, cocok sudah. Nah ini, orang jujur kalau sudah posisi capek, waktu ada penawaran yang baik, kira-kira orang mau pilih jalan instan gak? Kalau orang sudah capek, ditawari sesuatu yang kelihatannya memang di depan mata baik, instan, kelihatan enak, rasa secara daging, saya bilang enggak. Saya sudah hidup tahu tujuan hidup saya nggak mau ngenain daging. Kalau saya bisa dapat duda keren, itu cuma daging yang puas. Saya hidup tahu bahwa tujuan hidup saya hari ini bukan menyenangkan daging, tapi menyenangkan Tuhan. Apa waktunya Tuhan mau pulihkan hidup saya, yang penting saya hidup menyenangkan hati Tuhan. Saya mati, saya tahu saya dapat kemuliaan mahkota yang gak sebanding dengan rasa sakit saya hari-hari ini. Itu sebabnya hari ini yuk siapapun saudara buka yang ke-45, lompat 45. Setelah itu buka PowerPoint-nya. 1 ayat 1 poin lagi kita selesai ya. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri. Nah ini tadi yang saya bilang, kenapa sih Tuhan tuh butuh alat peraga? Supaya orang tuh menyaksikan sendiri, bukan baca Alkitab. Oh, dulu laut terbelah itu cerita. Lazarus cerita. Daud mengalahkan Goliat itu cerita. Tapi
Tapi ketika orang melihat peristiwa, Tuhan tuh bilang gini, di dunia nyata ini aku juga butuh orang itu melihat, menyaksikan sendiri apa yang dibuat Yesus, dan banyak orang percaya kepada Tuhan. Buka PowerPoint. Makanya masalah itu bukan masalah. Hari ini masalah itu kenapa? Oh, bukan ini, yang sebelumnya. Ini yang terakhir nanti. Kalau Tuhan itu sengaja menunda waktunya, kenapa? Satu hal juga, karena dia mau nyatain kemuliaan. Dia mau lihat mujizat. Saudara percaya nanti cerita hidup kita itu pasti berakhir dengan mujizat. Orang pasti bilang gini, buat hidup saya ya. Orang bisa pasti bilang gini, saya sudah tahu ending cerita story saya. Saya sudah bilang gini, Tuhan, aku mau besok orang akan lihat saya dengan suami melayani Tuhan sama-sama. Saya melayani wanita yang terluka. Suami saya akan jadi pembicara pria hidung belang. Sudah klop, sudah. Ya, itu sudah yang ada di dalam pikiran saya. Saya tahu. Orang bilang gini, kalau ketemu saya, kamu kenapa bertahan sih? Suamimu lu sudah parah ya. Yang parah nanti dipakai Tuhan. Lagi sekolah Alkitab jadi hamba Tuhan. Orang bilang gini, mimpi. Orang nanti akan melihat gini, mantan pezina jadi hamba Tuhan. Oh, keren loh saudara. Itu kalau bukan karya Tuhan yang besar, tidak mungkin. Yang parah itu, kalau mantan pendeta jadi pezina, nah ini yang parah saudara. Jauh lebih mulia mantan pezina tobat jadi hamba Tuhan. Karena ada seorang istri yang tidak pernah jemu-jemu mendoakan. Wow, itu story-nya nanti. Ini saudara, tepuk tangan. Orang bukan hanya lihat kemuliaan aja, tapi lihat mujizat dengan mata sendiri. Dan banyak orang akan percaya. Itu yang perlu kita kejar hari-hari ini. Jangan terus kejar kapan dia enak, kapan dia aku bisa mengalami pemulihan yang cepat. Itu sebabnya hari ini yang terakhir, yuk bagaimana kalau Tuhan sengaja, bukan yang sengaja, terlihat terlambat sampai kehabisan. Saudara percaya ya, saya nggak bahas lengkap. Saudara lihat nanti di Yohanes 2 ayat 3 sampai 11. Kata kuncinya nanti di ayat 10. Nah, ayat 10 aja buka. Ya, saudara percaya pada waktu masa kehabisan anggur, padahal ibunya Yesus itu sudah ngomong gini, ini kehabisan anggur di ayat yang ketiga, ya. Di ayat yang ketiga, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba. Ibu Yesus berkata, mereka ini kehabisan anggur. Tapi jawaban Yesus terlihat sama ibunya sendiri. Saudara percaya, siapapun kita tidak bisa merubah keputusan Tuhan. Ini ibunya sendiri. Seringkali kita berpikir dengan pelayanan kita, dengan kita sudah doa puasa, baca firman katam sampai 10 kali, kita beribadah menyembah Tuhan, ikut doa pagi, doa fajar, kita ikut ibadah pelayanan. Harapan kita ketika kita ngomong sama Yesus, Tuhan Yesus, aku kehabisan uang, bojem. Tuhan, aku sudah kehabisan hari ini sudah serba sedikit Tuhan. Tuhan gak bisa dirubah siapapun kita. Dia tetap berkata sama ibunya sendiri, Ibu, mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba. Ini yang Tuhan katakan. Makanya kita gak bisa sogok Tuhan. Uangmu sumbang gereja, mau ratusan miliar, sekali dia tidak berkata belum waktuku, saudara tidak bisa paksa waktu. Hamba Tuhan sekalipun, saya gak bisa paksa waktunya Tuhan. Tapi lihat ayat berikutnya, yang luar biasa itu responnya Ibu Yesus berikutnya. Nah ini, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Taat ini, berbicara taat, gak ngeyel. Seringkali kalau kita hari ini belum waktunya Tuhan, sudah melayani, sudah ini, kita bilang apa? Tuhan, kurang apa aku ini?
sudah sabar, ngampuni, bisu, tuli, melayani, sudah kasih persembahan, sudah ini, tapi Tuhan mana? Buktinya aku masih kehabisan, masih ngalami masalah. Tapi yang luar biasa, kita belajar dari seorang Ibu Maria. Dia tetap taat, tidak sakit hati, tidak ngeyel. Apa yang dilakukan? Lompat ayat 9 dan 10. Setelah itu kita lihat PowerPoint-nya, kita selesai ya. Saudara sudah lapar pasti. Nah, ayat 9. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Karena cedokannya tahu ini cuma air, saudara ya. Ayat yang ke-10, dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, sesudah orang puas minum baru yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Kita mikir masalah ya. Orang kehabisan pikirnya masalah, nggak mungkin lihat yang baik, tapi lihat apa yang dilakukan Tuhan. Walaupun belum waktuku, tapi kalau sudah waktunya Tuhan, Dia sediakan anggur yang baik. Berikutnya ayat 11. Hal ini dibuat Yesus di Kana sebagai yang pertama mujizat, dan ia telah menyatakan kemuliaannya. Dan lihat, murid-muridnya apa saudara? Percaya kepadanya. Maukah kita jadi murid Kristus hari ini? Jangan percaya kalau sudah lihat mujizat. Walaupun kita hari ini belum melihat waktunya Tuhan, kita tetap memilih percaya. 3 hal, bukan? 3 hal yang Tuhan mau kalau sampai hari ini kelihatannya Tuhan berlambat-lambat, belum waktunya. Sekalipun saudara sudah bilang ini sudah kehabisan loh, habis sabar Bu Tuhan. Duh Tuhan, lihat suami kok modelnya kayak gini, sudah mau habis sabar sampai kapan? Terus seperti ini. Sekali lagi Tuhan cuma bilang gini, belum waktuku. Sabar. Kenapa? Suatu kali kamu gak akan pernah kecewa. Nanti kamu akan lihat hasil yang terbaik, termanis, termahal. Anggur itu jadi termahal saudara. Dan saudara akan lihat ada banyak orang yang percaya melihat kuasa Tuhan, bahkan melihat mujizat air tawar bisa menjadi anggur yang manis. Makanya masalah itu bukan masalah ya. Saudara percaya pulang dari tempat ini, apapun kalau masih dikeraskan, terima kasih Tuhan, aku tetap memilih percaya Tuhan. Hari ini kalau ditunda jawabannya sudah kepepet, terima kasih Tuhan, aku percaya. Hari ini kalau Tuhan belum waktunya kelihatan berlambat-lambat, saudara hari ini memilihlah untuk percaya. Karena semua yang di depan terlihat pasti ada hasil yang terbaik, termanis, termahal, kemuliaan Tuhan, mujizat. Akan banyak orang melihat Tuhan dan memasyurkan nama Tuhan. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri ya. Pemain musik boleh bantu saya. Kita mau pulang dari tempat ini, saudara tidak usah marah sama Tuhan, tidak usah mikir masalah itu masalah. Buat Tuhan masalah bukan masalah. Justru masalah itu kemuliaan, hasil yang terbaik. Akan lihat mujizat. Saudara akan memasyurkan nama Tuhan lewat proses hidupmu. Mengucap syukur dalam segala hal, bersukacita senantiasa, berdoalah dengan tidak jemu-jemu itu. Oh, ada satu yang terakhir ya. Lihat aja quote sama itu, nggak usah dibuka ayatnya. Nanti baca sendiri ya 2 quote yang sebelumnya. Bagian kita, nah ini ya, nanti dibaca. Sabar, mencari Tuhan lebih lagi, dan cinta Tuhan. Sudah. Saya kalau cinta suami saya terus, lama-lama error. Kalau terus nanti-nantikan kapan suamiku pulang, error saudara, error. Tidak ada PD Victory. Yang ada Ibu Eli Kurniawati, dikenal pasien rumah sakit jiwa.
Tapi hari ini Bu Eli bukan Bu Eli pasien rumah sakit jiwa, banyak PD Victory di mana-mana, banyak wanita berkemenangan. Hari ini yuk sabar, cari Tuhan, ngomong sama kanan kiri, sabar ya, cari Tuhan, cinta Tuhan, sudah itu aja resep kita jadi kuat. Nah, quote yang terakhir kita baca sama-sama. Masalah yang masih dikeraskan sengaja ditunda waktunya dan terlihat berlambat-lambat bukan masalah besar, tapi apa saudara? Berkat besar buat kita yang sabar. Yuk kita nyanyi satu lagu, setelah itu kita berdoa.